Baiklah sobat semuanya, selamat bagi teman-teman yang sudah lulus di masa prasangka ya. Namun di sini kita perlu ingat bahwasannya nanti segala kemungkinan bisa saja terjadi. Misalkan saja di sini dari kita setelah lulus prasangka bisa saja nanti kita tidak lolos di paskasangka, ataukah juga nanti kita opsi yang kedua yaitu kita lulus dan melanjutkan untuk mengisi DRH. Sebaliknya juga untuk teman-teman yang tidak lulus ini nanti juga bisa berpeluang untuk kita itu tidak lolos di paskasangka juga, atau juga kita nanti bisa lolos ya pada masa sangka. Maka dari itu di sini perlu kita cermati bersama yaitu penyesuaian jadwal P3K Guru yang terbaru yang mana baru saja dirilis oleh BKN ya teman-teman. Nah di sini terdapat kegiatan-kegiatan mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 7, yang mana di sini untuk teman-teman P1, P2, P3 dan juga P4 ini wajib mengetahuinya, sehingga kita ini bisa mencatat tanggalnya dan juga mengetahui kegiatan apa saja yang nanti kita lakukan sesuai dengan jadwalnya. Bagaimanakah untuk jadwal P3K Guru 2022 yang terbaru? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, baru saja dirilis oleh BKN ya, yaitu untuk jadwal penyesuaian P3K Guru yang terbaru. Ya benar, di sini termasuk dalam berita yang terbaru ya, untuk tahapan seleksi P3K Guru tahun 2022. Ini ditargetkan nanti akan rampung ya pada bulan Mei ini. Nah, berikutnya di sini berdasarkan dari surat edaran terbaru dari BKN tentang penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi P3K Guru. Nah, di sini kita bisa melihat ya tanggal 8. Nah, di sini kita bisa melihat untuk tahapan seleksi P3K Guru ini kita bisa mengunduh ya pada bagian tautan ini, untuk kita itu bisa mengetahui kira-kira jadwal untuk kelanjutannya ini kira-kira kapan. Nah, di sini kita bisa unduh untuk penyesuaian jadwal P3K Guru tahun 2022. Ya, mana di sini kalau misalkan kita lihat ini adalah untuk hasilnya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, coba kita cek bersama. Nah, di sini baik itu teman-teman yang sudah lulus maupun juga tidak lulus ini perlu mengetahui untuk jadwal yang terbaru ini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini kita sudah bisa melihat hasil kelulusan kita ya. Melihat hasil kelulusan ini kita bisa dengan cara login ke akun SSCSN. Kalau misalkan tampilan di prasangka ini kita lolos, maka di sini kita menunggu untuk jadwal lanjutannya. Kemudian pada guru P3K kemdikbud.go.id juga sudah dirilis untuk menu baru, yaitu untuk kita itu melihat hasil seleksi P3K Guru ya pada tautan ini. Kalau misalkan kita melihat yaitu pada portal guru honorer, di sini untuk jadwal itu tidak disematkan ya sampai sejauh ini. Ketika kita melihat untuk hasil kelulusan kita, ini adalah untuk lokasi formasinya, kemudian nilai-nilai yang kita dapatkan, kemudian di sini status kita sementara sudah lulus dan juga mendapatkan penempatan. Nah, berdasarkan dari surat edaran terbaru dari BKN tertanggal 8 Maret tahun 2023, di sini adalah dirilis yaitu untuk penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan P3K Guru tahun 2022. Maka di sini disampaikan yaitu berkenaan dengan surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemdikbudristek, maka di sini dengan nomor sekian ini tentang permohonan penyesuaian jadwal untuk pengumuman hasil seleksi, maka disampaikan penyesuaian jadwal tahapan pelaksanaan P3K Guru 2022 ini sebagaimana yang terlampir ya. Nah, di sini kalau misalkan kita melihat untuk jadwalnya ini perlu teman-teman catat ya dan cermati apa saja yang nanti harus dilakukan. Inilah untuk lampiran surat edarannya tertanggal 8 Maret. Inilah tentang penyesuaian jadwal seleksi penerimaan P3K Guru 2022. Maka di sini untuk pengolahan hasil seleksi itu kan tanggal 21 Januari sampai dengan 9 Maret ya. Nah, kemudian untuk pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan juga pelamar umum, inilah kemarin sudah mulai diumumkan yaitu tanggal 8. Nah, tanggal 8 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023 ini sudah diumumkan. Namun di sini adalah masih pengumuman di prasangka, teman-teman. Dan di sini setelah pengumuman prasangka, ini adalah kita masuki nanti mulai tanggal 10 ya. Mulai tanggal 10, mulai jam 12 malam, teman-teman sudah bisa mengecek di akun masing-masing yaitu pada bagian jadwal yaitu masa sanggah. Nah, masa sanggah ini adalah persis dengan yang kemarin kita prediksi ya, yaitu dilaksanakan selama 3 hari, karena di Juknis juga memang 3 hari.
Yaitu untuk masa sanggah, teman-teman yang tidak lulus ini bisa menyanggah ya, mulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023. Kemudian untuk yang sudah lulus dan mendapat penempatan, ini tentunya kita cukup berdoa saja ya, tidak perlu melakukan apa-apa. Nah, selanjutnya untuk jawab sanggah, ini adalah nanti tanggal 13 sampai dengan 19 Maret 2023 ya. Kemudian untuk pengumuman kelulusan pasca sanggah, ini adalah tanggal 9 sampai dengan 10 April 2023. Sehingga nanti setelah kita itu memasuki pengumuman kelulusan pasca sanggah, maka langkah berikutnya ini kita mengisi DRH ya. Ini pengisian DRH NIP3K atau kita nanti pemberkasan itu mulai dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 31 April tahun 2023. Kemudian untuk usul penetapan nomor induk P3K ini adalah ditetapkan tanggal 24 April sampai dengan tanggal 18 Mei tahun 2023. Nah, tentunya di sini pada bagian jadwal-jadwal ini adalah pertahapan-tahapannya ini teman-teman harus bisa mengetahui ya apa saja yang harus dilakukan. Nah, untuk teman-teman yang lulus, nah di bagian masa sanggah yaitu di tahap ini ya, ini adalah kita tidak melakukan apa-apa ya. Kita cukup berdoa semoga tidak ada yang menyanggah dan kita bisa lancar untuk tahap berikutnya, yaitu di pengumuman kelulusan pasca sanggah ini. Kalau misalkan kita lulus pasca sanggah, nanti kita tunggu link terbaru untuk mengisi DRH di akun SSCSN kita. Kita nanti setelah dinyatakan lulus pasca sanggah, kita nanti mengisi DRH mulai tanggal 11 sampai dengan 30. Kemudian setelah itu nanti kita tinggal menunggu saja untuk usul penetapan nomor induk P3K-nya. Nah, bagi teman-teman yang tidak lulus, kalau misalkan merasa perlu menyanggah, maka silakan saja mulai menyanggah ya pada masa sanggah ini, yang mana diberikan waktu selama 3 hari untuk teman-teman ini melakukan sanggah. Kemudian nanti kita berikan waktu untuk Panselnas, yaitu untuk memeriksa kembali untuk sanggah kita. Kemudian nanti untuk pengumuman finalnya ini adalah pada tanggal 9 sampai 10 April ya. Semoga saja teman-teman yang sanggah ini ada yang diterima gitu kan. Kemudian tentunya kalau diterima kita lanjutkan DRH, kalau tidak nanti kita menunggu untuk seleksi P3K Guru 2023. Tentunya kita ini berdoa ya untuk yang terbaik ya teman-teman, untuk kita semua supaya bisa lulus. Nah, terkait tentang masa sanggah, dan di sini adalah kalau misalkan kita melihat ya, inilah untuk masa sanggah hasil seleksi kompetensi untuk prioritas kedua dan juga ketiga misalkan. Ya benar, di sini untuk pelamar prioritas kedua dan juga tiga ini yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud, ini dapat mengajukan sanggahan ya. Paling lama adalah 3 hari, inilah sesuai dengan jadwal diberikan waktu 3 hari. Kemudian sanggahan itu disampaikan melalui akun masing-masing, nanti akan muncul ya. Nah, kemudian panitia seleksi nanti dapat menerima ataupun juga menolak untuk sanggahannya. Kemudian dalam menjawab sanggahan sebagaimana dimaksud tersebut, maka sini dapat berkonsultasi dengan panitia seleksi daerah ya, ini dari Kemdikbudristek. Nah, selanjutnya di sini nanti kita tinggal menunggu saja untuk hasil sanggah kita ini apakah nanti diterima ataukah ditolak ya teman-teman. Nah, berikutnya di sini kalau misalkan kita melihat untuk pelamar umum ya, ini adalah apabila teman-teman pelamar umum ini keberatan terhadap hasil seleksi kompetensi yang dimaksud di huruf poin D sebelumnya ya, yang kita bisa cek di Guru P3K Kemdikbud.id ataupun juga di sscsn.bkn.go.id. Ini dapat melakukan sanggah ya, ini pada masa sanggah. Kemudian sanggah nanti ini dilakukan di akun SSCSN, nanti akan muncul link berwarna atau tombol berwarna kuning ya untuk mengajukan sanggahan. Nah, selanjutnya di sini dari panitia itu bisa menolak ataupun juga bisa menerima. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi di sini untuk jadwalnya ini teman-teman bisa ikuti ya.